Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Okta Jilansa, NPM 20030210141 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Resiko Perbankan Syariah yang diampu oleh Ibu Atika Riasari MBA. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit. Berikan contohnya. Jawabannya, penyebab kredit yang bermasalah dari aspek resiko kredit itu ada dua aspek, yaitu yang pertama, aspek kualitatif. Aspek ini dipengaruhi oleh, pertama, siklus bisnis dan industri menurun, misal harga sawit yang menurun. Kedua, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Yang ketiga, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus. Yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Aspek yang kedua yaitu aspek kuantitatif. Dipengaruhi oleh yang pertama, realisasi penjualan lebih rendah dibanding dengan target. Yang kedua, seed streaming penggunaan kredit. Yang ketiga, harga jual produk debitur tidak kompetitif. Yang keempat, terlalu ekspansif. Dan yang kelima, markup harga biaya proyek. Contohnya, Bank A memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki resiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Berikan contohnya. Jawabannya, ada beberapa tahap penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional, yaitu yang pertama, aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit. Yang kedua, analisis kredit. Analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup. Resiko kredit tidak dimitigasi. Yang ketiga, pencairan kredit. Dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas. Yang keempat, pemantauan kredit. Jaminan belum diasuransikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya, resiko operasional ialah kesalahan dari manusia. Dalam hal ini, resiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contoh, kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian, baik bagi perusahaan maupun pegawai, serta nasabah itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bank perlu memahami konsep sebab atau cause, kejadian atau event, akibat atau efek, sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas resiko-resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab atau cause, kejadian atau event, akibat atau efek. Berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Jawabannya yang pertama, penyebab atau cause. Penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian atau event, dan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional. Bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Contohnya, suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai. Lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian atau sebab lainnya. Event seperti ATM, bank tidak berfungsi, dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM, kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem. ATM dirusak oleh pihak eksternal, dan sebagainya. Yang kedua, kejadian atau event. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu dalam menetapkan suatu kejadian resiko ke dalam kategori tipe kejadian. Harus didasarkan pada akar permasalahan atau the root of cause atau kategori kejadian yang paling dominan. Ada beberapa kategori dalam kejadian atau event, yaitu yang pertama, internal fraud, yang kedua external fraud, yang ketiga praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja, yang keempat gangguan bisnis dan kegagalan sistem, yang kelima kerugian atas aset fisik,
Dan yang keenam, pelanggan produk dan praktik bisnis. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Contoh kejadian kerugian finansial tidak langsung. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung atau indirect loss atau non-finansial. Yang pertama, menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif atau resiko reputasi. Yang kedua, offline yang cukup lama dan sering. Yang ketiga, dampak atau efek. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung direct loss antara lain, yang pertama, berkurangnya nilai aset atau write down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Yang kedua, hilangnya hak kepemilikan atau loss of resource, pembayaran atau pengeluaran yang uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recovery atau dikembalikan. Yang ketiga, ganti rugi atau restitution, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok atau bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Yang keempat, keputusan kewajiban hukum atau legal liability, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti, atau keputusan pengadilan regulatori seperti yang pertama, keputusan pengadilan, statement, dan biaya-biaya hukum lainnya. Yang kedua, penalti, pajak, denda, atau biaya langsung sehubungan dengan adanya penalti lainnya, seperti hilangnya izin usaha. Yang kelima, kerusakan pada aktiva atau loss or damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aset fisik, termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan. Contohnya, mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah. Keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak. Nasabah memindahkan dana pada bank lain. Utilisasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya. Pertanyaan yang keempat, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, BSLI menetapkan kategorisasi kejadian atau event resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ketujuh kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Jawabannya, ada beberapa kategori dalam kejadian atau event, yaitu yang pertama, internal fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh orang yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, internal fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga, praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja, kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenaga kerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, atau perjanjian kerjasama dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya, kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat, gangguan bisnis dan kegagalan sistem, kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya, kerugian karena kerusakan hardware. Yang kelima, kerugian atas aset fisik, kerugian yang timbul dari kerugian atas kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, pelanggan, produk, dan praktik bisnis, kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan, atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang ketujuh atau yang terakhir, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses, kerugian akibat kegagalan proses, transaksi atau manajemen proses
yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, termasuk backdating dan koreksi penyesuaian. Pertanyaan kelima, good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Jawabannya, prinsip GCG dikenal dengan istilah tarif. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya, tahapan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, mulai dari informasi lowongan yang disampaikan kepada publik sampai dengan pengumuman hasil akhir karyawan yang lolos seluruh tahapan seleksi. Yang kedua, accountability, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Contohnya, staf bagian akuntansi melakukan pembukuan atas setiap transaksi yang terjadi di Bio Farma, sedangkan administrasi untuk pengeluaran dan penerimaan kas dilakukan oleh staf bagian keuangan. Yang ketiga, responsibility, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya, karyawan datang tepat waktu. Setelah sampai ke ruangan, karyawan langsung menyalakan komputer untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasannya. Dengan deadline pekerjaan hari ini, karyawan mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab, sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu. Yang keempat, independensi. Perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya, karyawan yang memiliki usaha di luar Bio Farma dengan jenis usaha yang berbeda dengan Bio Farma tidak ikut terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa yang menyertakan perusahaannya sebagai calon pemasok dan tidak melakukan intervensi kepada tim pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, fairness, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Contohnya, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam mengikuti proses seleksi naik jabatan. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan soal ujian akhir semester. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.